Dari kedua kopling ini, sebenarnya mana sih yang feel-nya paling nyaman? Dan juga dari segi performa, mana yang paling powerful? Halo John, bareng Dre Anda di sini, dan ini adalah pembahasan final dari pemasangan kopling AC Slipper Clutch yang original Yamaha di Friction Old gue. Di sini gue bakal bahas lebih lanjut tentang perbandingan antara kopling set bawaan Friction Old gue yang udah di-upgrade menggunakan kampas kopling Scorpio Z plus berkopling Honda Tiger dengan kopling set yang lagi gue pakai sekarang, yaitu AC Slipper Clutch original Yamaha yang ketiga, di mana kopling set ini merupakan OEM dari Yamaha Friction R ataupun R15 V3. Nah, dari kedua kopling ini, sebenarnya mana sih yang feel-nya paling nyaman? Dan juga dari segi performa, mana yang paling powerful? Penasaran? Simak sampai akhir ya. Seperti biasa, sebelumnya disclaimer dulu. Kalau penilaian gue di sini bersifat subjektif dan murni berdasarkan pendapat pribadi, sesuai pengalaman gue selama menggunakan kedua kopling set tersebut. Oke, jadi di sini bakal gue jelasin dulu ya alasan kenapa gue beralih dari kopling konvensional ke kopling AC Slipper Clutch. Awal mulanya sih gue diracunin sama salah satu member grup Facebook Friction, yang mana motornya Frictionnya itu udah upgrade menggunakan kopling Slipper Clutch yang aftermarket. Kalau nggak salah sih yang P6 ya, dan mereknya itu XTR. Feel yang dia ceritain sih katanya itu berat banget, dan juga untuk pemakaian harian jadi jauh lebih nyaman karena feel saat narik tuas kopling jadi jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dari situ gue mulai kepikiran buat upgrade pakai kopling Slipper Clutch juga. Tapi gue pengennya tuh partnya original, karena ya seperti yang kalian tahu, kalau konsep modifikasi dari Friction Old gue sebisa mungkin partnya harus OEM. Nah, iseng-iseng nyari di YouTube, akhirnya gue nemu satu channel yang ngebahas modifikasi ini, dan beliau juga ngejelasin kalau modifikasi ini pemasangannya PNP alias plug and play. Akhirnya gue mulai nabung dan nyicil beli part-part yang dibutuhin buat pasang kopling set AC Slipper Clutch di Friction Old secara PNP. Tapi waktu itu ada dua part yang gue substitusi pakai aftermarket, yaitu bar kopling dan juga kampas koplingnya, dimana gue pakai merek keluaran dari BRT dan juga Daytona. Terus setelah melakukan pemasangan, kayak gimana sih perbandingannya? Oke, kita bahas mulai dari apa yang digembor-gemborin sama pihak Yamaha, dimana kalau katanya kopling set ini bisa bikin tuas kopling jadi lebih ringan, dan juga fitur ini bisa mencegah terjadinya slip di roda belakang saat deselerasi. Hasilnya, engine brake bakal terasa lebih halus dan roda belakang bakal tetap berputar alias gak bakalan ngunci. Jadi, motor bakal tetap stabil meskipun di kondisi hujan ataupun jalanan licin. Selain itu, klaim mereka juga katanya perpindahan gigi jadi lebih halus, serta akselerasi jadi lebih cepat. Nah, kita bahas dulu tentang perbandingan feel saat narik tuas kopling. Di sini harus gue akuin, kalau klaim pihak Yamaha ternyata bukan cuma mau kosong belaka. Yang gue rasain sih bedanya emang jauh banget. Feel-nya itu ringan, John. Asli, ini enteng banget. Padahal di sini untuk perkoplingnya gue pakai merek BRT yang notabene itu udah pasti lebih keras dari yang standar. Kayaknya sih kalau gue pakai perkopling originalnya Yamaha, mungkin feel-nya bakal lebih enteng lagi. Pokoknya ini enak banget lah. Apalagi buat penggunaan di daerah yang traffic lalu lintasnya padat. Atau buat penggunaan touring jarak jauh juga oke. Asli, ini cocok banget. Lanjut ke engine brake-nya. Berdasarkan feel yang gue rasain, poin ini juga ada perubahannya. Untuk engine brake-nya emang berkurang dan gue bisa ngerasain itu. Tapi di sini harus gue tekankan dulu ya. Kalau berkurang yang gue maksud bukan berarti los banget kayak engine brake mesin-mesin 2 tak. Engine brake-nya tetap ada kok. Cuma nggak seberasa kayak di kopling konvensional yang sebelumnya. Mungkin kalau dikira-kira pakai feeling sih pengurangan engine brake-nya ya sekitar 30%-an lah. Tapi ini cuman perkiraan gue aja ya.
Jadi untuk tingkat akurasinya nggak bisa jadi patokan, karena kan feeling tiap orang itu pasti beda-beda. Intinya sih di poin ini untuk pengurangan engine brake-nya memang ada, tapi nggak sampai signifikan banget kok. Dan menurut gue, untuk poin ini bisa dibilang penting nggak penting ya kalau cuma buat penggunaan harian. Maksudnya gini, siapa sih yang bawa motor harian speeding terus dan shifter secara cepat? Gue rasa sih jarang banget ya, apalagi kalau lalu lintasnya padat. Kecuali kalau penggunaan buat touring jarak jauh atau buat fun test di sirkuit, baru fitur ini bakal berasa banget efeknya. Sekarang kita bahas perpindahan gigi yang katanya jadi lebih halus. Kalau menurut gue poin ini gimana ya? Berdasarkan feel yang gue rasain, rasa-rasanya sama aja kok dan nggak berasa perbedaannya. Soalnya setahu gue untuk halus atau enggaknya perpindahan gigi itu tergantung dari kondisi kapas koplingnya. Kalau kondisi kamkopnya masih bagus, gue rasa sih bakal halus-halus aja kok. Apalagi kalau spek olinya juga bagus. Menurut pengalaman gue sih udah pasti ya, perpindahan gigi bakal halus banget. Intinya, poin ini gue rasa cuman sekedar marketing belaka ya. Karena berdasarkan fakta di lapangan, yang gue rasain sih ya sama aja. Lalu gimana soal performa? Katanya kan akselerasi jadi lebih cepat. Lagi-lagi di sini harus gue akuin, kalau soal akselerasi sih sama aja. Perbedaannya nggak begitu berasa. Justru di sini gue ngerasa kalau soal akselerasi, kopling SC slipper clutch untuk output powernya terkesan lebih smooth dan powernya itu nggak sebadak saat gue pakai kopling konvensional yang udah upgrade pakai kampas kopling Scorpio dan pre-kopling Honda Tiger. Maksudnya gini, dari segi power dan akselerasi, jujur aja, untuk kopling set konvensional itu lebih unggul. Dia lebih galak dan akselerasinya itu terasa nyentak banget. Beda dengan kopling ASC ini, dimana gue ngerasa kalau dia tuh terkesan lebih smooth. Serta akselerasinya itu naiknya nggak segalak sebelumnya. Jadi dia tuh kayak perlahan gitu. Gak nyentak banget lah buat jambakannya. Tapi bukan berarti ini jelek ya. Akselerasi dan output powernya sangat oke kok. Karena kan power maksimal motor nggak bisa diukur cuman dari kopling setnya aja. Dan karena spek mesinnya nggak berubah, jadi power max-nya pun tetap segitu-gitu juga. Yang ngebedain cuma dari segi tarikannya aja yang nggak segalak kayak sebelumnya. Intinya, dari berbagai aspek yang gue bahas tadi, kopling ASC ini bisa dibilang menang banyak ya. Karena menurut gue dia cuman kalah di tarikan awalnya aja. Dan kalah di sini bukan berarti telak banget. Perbedaannya emang ada, tapi terbilang minor kok. Bagi gue sih karena tiap orang itu seleranya beda-beda. Jadi kedua set kopling ini bisa dipilih sesuai selera dan juga kebutuhan. Kalau kalian tetap dengan kopling konvensional, upgradean Perkop Tiger dan Kamkop Scorpio, poin yang bakal kalian dapetin yaitu tarikan awalnya yang lebih nyentak dari ASC, tapi untuk tas koplingnya agak berat, plus bikin pegel kalau macet-macetan. Serta engine brake-nya berasa banget. Dan kalau kalian upgrade ke kopling set slipper clutch, poin yang didapat yaitu tuas kopling jauh lebih ringan, feel riding lebih nyaman, dan gak gampang pegel juga. Lalu engine brake-nya berkurang, serta tarikan awalnya yang masih terbilang oke, tapi nggak segala kopling konvensional yang udah upgrade Perkop dan Kamkop. So, berdasarkan penjabaran gue tadi, menurut kalian mana yang lebih cocok buat dipakai harian? Jangan lupa tulis kolom komentar ya. Dan itu dia ulasan gue tentang perbandingan kopling set SC slipper clutch dengan kopling konvensional, upgradean Perkop Tiger dan Kamkop Scorpio. Thanks ya udah nonton video gue sampai akhir, dan jangan lupa tunggu video selanjutnya. Thank you for watching and bye-bye.